Daun salam, daun lebah. Jawab salamnya kurang kompak. Udah ngantuk, Bu? Masih melek, alhamdulillah. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak khusus yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa pergi haji. Bapak-bapak, ibu-ibu belum. Kan khusus bapak-bapak. Ibu-ibu yang tidak menjawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Bapak-bapak yang amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Persatu juga yang saya hormati BKM atau pengurus Mushola Nurul Iman Bapak Haji Waslam, yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Jamiah Al-Ikhlas Pintu Jagantaka sekaligus Ketua Panitia dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bapak Marif. Juga yang saya hormati para jamaah atau jamiah Majlis Zikir Ansor yang selalu hikmat menaungi dan menjaga serta membela NKRI yang sudah menjadi mutlak harga mati. Semoga para banser kita yang selalu diguncang dengan masalah, dengan cobaan, dengan fitnahan, semoga tetap kuat. Amin. Ini banser jadi sawit luar biasa. Tadi menyambut sangat banyak sekali. Mudah-mudahan para kiai, para ustadz, para asatidz, khususnya Indramayu, wabil khusus wilayah lingkungan kecamatan Jati Barang, desa Jati Sawit, mudah-mudahan para ulama, para ustadz, para gurunya dilindungi dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amanati. Lagi jamaah Yasin, mungkin jamaah tahlim, jamaah salat nariyah, termasuk saya jamaah rasan-rasan ada ini. Ada di jamaah rasan-rasan. Anak alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa yang hadir ikut hormat dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada malam hari ini diselenggarakan atau diperingati kelahirannya dengan harapan kita semua kelak di yaumul akhir nanti mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih bisa diberikan dan diberikan kesempatan untuk menghadiri undangan panitia daripada jamiah Al-Ikhlas keluarga besar Pintu Jagantaka dalam keadaan sehat walafiat. Sehat yang afiat adalah kesehatan yang digunakan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang jasmaninya sehat, tenaganya kuat, badannya gagah, tetapi tidak diberikan kesehatan yang afiat. Kesehatannya digunakan untuk jalan yang maksiat. Betul? Bu? Jawab, Bu. Jangan diem banyak. Kayak orang nggak wawuan. Nggak wawuan. Ntar dulu. Ini ngomongnya karena tadi pembawa acara
menyampaikan, dan sebelumnya terima kasih kepada pengatur acara Bang Ustadz siapa tadi? Al-Muhtadin. Terima kasih atas waktunya. Disebutkan saya dari Bekasi, saya bingung ngomongnya ini. Asli saya sebenarnya Indramayu, Bu. Tulen Indramayu. Maka sekarang enaknya ngomongnya Indonesia Raya, Jawa Raya, Sunda Raya, apa campur raya? Campur ayam. Ayam burung raya ya Pak. Campur raya Bu. Siap, asal aja bahasa Inggris. Orang arti. Cuma 2 kunci nih boleh Pak? Kunci Inggris. Insya Allah kita doa kepada ibu, jamaah dan bapak-bapak, mudah-mudahan pada malam hari ini saya dan rombongan diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sampai kembali lagi ke tujuan Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahmatullah, pada malam hari ini adalah kita semua hormat memperingati lahirnya manusia yang paling mulia, seorang promotor agama tetapi tidak pernah naik motor, seorang yang sangat luar biasa tetapi tidak seperti manusia biasa, yang pada malam hari ini kita peringati kelahirannya. Maka bahasanya di sini adalah maulid apa maulud? Maulid apa maulud? Kalau maulid adalah hari kelahiran, kalau maulud adalah bayi yang dilahirkan. Maulid Nabi berarti hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Berarti pada malam hari ini adalah peringatan hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak mempunyai PR untuk menjadi orang yang baik, bukan menjadi orang yang pura-pura baik, apalagi jadi orang yang sok baik. Tetapi kita berupaya menjadi orang yang baik dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul bersilaturahmi, berada di tempat dan majlis peringatan yang baik, memperingati kelahiran Nabi yang paling baik, agar menjadi pribadi yang baik, agar mudah-mudahan bisa diperbaiki amalnya, bisa diperbaiki keluarganya, bisa diperbaiki rumah tangganya, dan bisa diperbaiki kelak di yaumil akhir setelah kita menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan predikat yang paling baik dalam mati keadaan husnul khotimah, karena husnul khotimah adalah mati yang terbaik, membawa amal yang baik, ditempatkan di tempatnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surga yang paling baik. Udah capek Bu, pegel saya yang cari ngomong, ibu yang tinggal ngomong baik. Jadi intinya adalah setiap peringatan, pengajian, acara yang diselenggarakan dengan tujuan niat yang mulia, tidak lain dan tidak bukan kita mengharapkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berupaya menjadi orang yang baik. Nah, sekarang ya orang yang baik itu seperti apa? Apakah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Bukan. Apakah orang yang selalu umurnya dan hidupnya dilakukan dan dipergunakan untuk perbuatan yang baik? Tetapi bukan. Banyak daripada keburukannya. Sebagaimana pada malam hari ini kita peringati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah bukan hanya orang yang baik, tetapi manusia yang diperintahkan, yang mendapat hidayah, yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbaikan. Cuma permasalahannya Pak, orang yang baik ini sangat enak, banyak kawannya, banyak saudaranya. Tetapi kalau orang yang melakukan perbaikan biasanya banyak musuhnya. Betul? Bapak punya teman baik, ketemu di mana selalu nyapa, ngasih rokok, ya, memberikan yang kita inginkan, ngopi dan sebagainya baik.
Tetapi dikala mereka melakukan perbaikan, pasti kita pun kadang jengkel. Biasanya bapak kalau ketemu dia diajak ke warung, ke pos ronda, ngopi bareng, karena dia orang baik. Suatu ketika teman bapak pengen bangun kebaikan, bukan mengajaknya ke warung. Pak, ayo ke pengajian, ke majlis atau ke jamiah Al-Ikhlas. Pasti sok baik lu, ngantuk, wis malam yang BDW aja sok alim. Nah berarti ya, kita mulai tidak suka dengan orang yang melakukan kebaikan, dengan orang yang membuat perbaikan. Contoh gampangannya Pak, polisi, ada polisi Pak, kalau Banser bukan polisi ya, tapi insya Allah derajat dan harokatnya di atas polisi. Amin, amin. Polisi ini melakukan kebaikan, gabungan, operasi, tolong lego. Nah, Pak Kuhu harus membangkir, orang nganggo helm, pasti wah kurang ajar anak polisi cah, balik manirang. Polisi padahal tujuannya adalah melakukan perbaikan agar kita tidak celaka, agar kita tidak menemukan masalah, tapi dibilangnya kurang ajar, ya betul Bu. Nah ini, padahal polisi itu melakukan perbaikan, tetapi kitanya yang merasa karena mempunyai masalah, ada orang yang mengajak kebaikan dan pengen melakukan perbaikan, maka dijadikan bahan cemoohan. Begitupun baginda Rasulullah SAW yang pada malam hari diperingati kelahirannya, di saat Rasulullah belum mendapatkan perintah wahyu untuk melakukan perbaikan kepada seluruh umat, beliau adalah orang yang baik. Sampai Sayyidah Khadijah terkesima dan tertarik kepada Rasulullah SAW karena kebaikan dan kejujurannya. Tetapi begitu Rasulullah SAW mendapatkan tugas untuk melakukan perbaikan, banyak orang-orang kafir yang sangat membenci, bahkan sampai terancam nyawa dan keselamatan Rasulullah SAW. Padahal tadinya banyak sekali orang yang suka. Artinya apa? Pada malam hari kita yang niat pengen menjadi orang yang baik, yang akan melakukan perbaikan, maka siap-siaplah dengan poin tersebut. Bapak dan ibu akan dicemooh oleh orang. Ibu-ibu biasanya kalau ngumpul-ngumpul ada 2, 3, 4 orang. Awalnya ngobrol bener, sepatah 2 patah kata, 4 patah kesana udah ngerasain orang ya Pak. Tuh tangga sebelah, kemarin anak bonceng pakai Satria, sekarang ibunya dibonceng pakai Nmax. Anak sama ibu lecet, ngomongin orang. Nah, maka kata dalam Al-Quran, orang yang mengomongin bahasa Indonesia ngomongin Pak. Mengomongin. Orang yang mengomongin orang ini maka sama dengan kelak di yaumil akhir ini memakan bangkainya orang yang diperbut. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, maka agar ibu nih saya kasih solusi untuk ibu agar supaya tidak mendapat dosanya ngomongin orang. Jadi kalau nanti ada yang kumpul-kumpul 4-3 orang, kemudian ngomong, salah satu ada yang ngomong Bu, ibu-ibu, saya selaku ketua jamaah rasan-rasan, agar rasan-rasan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah rasan-rasan kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Insya Allah udah jadi Bu rasanya, ya Bu ya, siap Bu. Jadi agar besok tidak mendapatkan dosa yang rasain orang, kalau ada orang kumpul-kumpul, ibu lewat, ibu-ibu Al-Fatihah, masalah demi masalah selalu turun di masyarakat kita, bahkan di negara kita, sampai detik ini pun yang namanya corona masih belum hilang. Hadirin jamaah rahmatullah, saya akan hanya menyampaikan, ad-dunya la tasbu lil mu'min. Dunia ini tidak bisa menjadi jernih. Dunia ini tidak bisa menjadi terang bagi orang-orang mukmin. Jadi dunia ini bahasa Inggrisnya debuta, keruh. Iya, bagi orang-orang mukmin. Kenapa keruhnya? Karena banyak sekali di dunia ini yang namanya masalah demi masalah bertubi-tubi selalu datang kepada kita. Nah, bagaimana caranya kita agar menyikapi masalah ini dengan kacamata iman?
masalah demi masalah yang Allah berikan kepada kita semata-mata intinya adalah Allah pengen pertama, ini mungkin saya akan sampaikan beberapa saja tentang masalah karena mungkin ada hal yang lainnya yang perlu saya sampaikan ya, mungkin beberapa saja, nanti kekurangannya di lain sesi dan kesempatan insya Allah kalau masih diberikan kesempatan dan umur panjang, amin. Allah subhanahu wa ta'ala memberi masalah demi masalah kepada kita. Pertama adalah Allah ingin manusia ini agar dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah beri masalah demi masalah agar kita untuk mencari solusi dan jalan keluarnya tidak meminta kepada siapa-siapa, meminta kepada Allah. Nah ini kan ibu-ibu ada yang nggak percaya, masa Allah sayang kepada kita agar kita dapat kepada Allah, Allah ngasih masalah. Begini Bu, kita ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sudah tua-tua, ya udah tua kan ya, yang masih muda saya Pak, saya pun masih 18 tahun, bawahnya ke atasnya sudah 40 ya. Bapak-bapak yang sudah tua ya, ini sekalipun kita sudah tua, mohon maaf, karakter asli kita awalnya kan kita anak kecil, betul Pak? Anak kecil. Sekalipun sudah tua, sifat anak kecil masih tetap ada dalam diri kita. Apa itu diantaranya? Pertama, diantaranya salah satunya adalah sifat anak-anak ini sifatnya harus dipaksa. Makan dipaksa, belajar dipaksa, ngaji dipaksa, sampai mandi dipaksa, sampai cebok dipaksa. Maka kita pun yang sudah tua, Allah menginginkan kita agar mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka caranya Allah memaksa kita menekan dengan masalah. Jadi kalau dipaksa dengan masalah, kita jadi dekat kepada Allah. Kan banyak Pak, orang waktu sehat mah jarang dekat kepada Allah, boro-boro mau zikir, boro-boro mau istighfar, boro-boro mau mengikuti majlis taklim. Orang sehat kadang-kadang maunya pengennya ke pasar, kondangan, nyawer. Masih ada yang nyawer? Sama berarti memang nanti garapan sawahnya banyak, pengennya ke sawah, ngapain ke majlis taklim ya. Tapi begitu ditekan dengan masalah dan masalah, dan kita mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, orang yang tadinya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan masalah oleh Allah berupa sakit, mau mendekat, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, boyok lara, endas puyeng, sikil kaku, ya Allah, nyebut terus-terusan. Kadang-kadang mau usahanya sukses, maju, pesat. Ini bangsat dari Bekasi pada ngerti nih ngomong saya ini. Nanti tagnya ada di bawah. Usaha yang tadi maju pesat, ya, itu kadang-kadang lupa. Pengen sholat jamaah saja malas. Nanggung toko lagi rame. Nanggung garapan sawah lagi bagus panene. Tanggung bisnis kali tanda tangan baik turun. Anak adam ongko-ongko baik wis. Tapi begitu usahanya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru rajin sholat, rajin jamaah, rajin ke musola, rajin ikut jamiah. Betul. Nah, maka artinya apa? Setiap masalah yang kita dapatkan, maka satu solusinya adalah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan meminta kepada manusia. Bapak misalnya bangkrut, jangan minta tolong kepada manusia, mintalah kepada Allah. Kalau kepada manusia itu kadang-kadang tidak sesuai harapan. Air susu dibalas dengan air tuba. Dipai ati ngerogoh ampela. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Betul Pak? Maka mendekatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah masalah demi masalah bisa terselesaikan dengan baik. Amin ya robbal. Artinya apa yang kita harapkan? Artinya apapun masalah yang ada, kita terima, kita atasi. Jangan lari dari masalah bukan selesai, makin ada masalah dan masalah yang berikutnya.
Maka disinilah Allah pengen meminta kita agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak ini zikir, perbanyaklah amal ibadah, baik itu ibadah makto maupun ghairu makto. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan daripada wabah yang namanya virus corona. Sebenarnya ada, Pak, virus yang lebih bahaya dari corona. Ada, Bu, virus yang lebih bahaya dari corona. Mau tahu, Bu? Mau tahu, Pak? Yang lebih bahaya, Bu, adalah virus jamur. Janda di bawah umur. Bahaya, awas. Makanya Ibu hati-hati, ya, servis Bapak dengan baik. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah memberikan masalah demi masalah kepada kita? Yang kedua, agar kita menjadi pintar. Setelah kita menemukan satu masalah demi masalah, kemudian kita bisa melaluinya kali itu dengan baik, sehingga bisa menggapai kesuksesan kembali, bisa menggapai keberhasilan kembali, bisa menggapai ketenangan kembali. Maka disitulah kita menjadi orang yang pintar dan cerdas. Terutama para ustadz, Pak. Kang Ustadz Syafi'i, Kang Ustadz Lolo, ya. Para ustadz ini luar biasa orang yang pintar, karena tiap harinya menemukan masalah demi masalah. Anak rewel minta kepada ustadz, Pak Ustadz minta doanya. Istri nggak lahiran-lahiran, minta ke ustadz, ke kiai. Anak nggak mau belajar, minta ke ustadz, ke kiai. Bapaknya usaha nggak jalan, utangnya banyak, minta ke kiai. Kiai tempat ada setiap masalah. Maka akhirnya dituntut untuk mencari solusi, mencari jawaban, mutolaah kembali, dibuka kitab jadi mana, wah ini doanya harus pakai doa apa. Dituntut untuk mencari kaidah. Akhirnya menjadi pintar. Alamallahu malam ya. Jadi setiap hal pasti. Jadi sampai ada istri yang cerewet juga mintanya ke Ustaz. Ustaz kadang berdoa untuk mendiamkan mulutnya istri. Padahal mau Ustaz juga harus ngomongin sama istri. Tapi ya kalau nggak cerewet nggak perempuan ya Bu ya. Betul Bu. Perempuan harus cerewet, dan perempuan cerewet itu hukumnya wajib. Setuju Bu? Perempuan cerewet harus, dan perempuan cerewet itu hukumnya wajib. Wajib, Pak. Bapak kalau pernah ke pasar, itu yang biasa nganyang, ya, yang pinter nganyang laki-laki perempuan, Pak. Perempuan. Tuku jeruk sekilo, penceti bagus. Tuku dia beli, sampai bengok, sampai sendalnya ngomongkel. Akhirnya takon, mang jeruk pira regane sekilo. 20.000. Jeruk sawu pilu-pilu kok sinarang temen 20.000. Sing dagang mengkel. Iya Bu, ayu-ayu pilih sejeruk-jeruk. Makanya gua waktu masuk ada cerita. Ini mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu di saya belum tahu. Ceritanya seorang keluarga suami istri sudah cerewet banget dibilang. Cereknya tulikur derajat. Makan ngomong, nggak makan ngomong, terus tiap hari. Akhirnya suaminya mengkel. Ya Allah, istri saya cerewet amat, ini tiap hari diomongin terus, kuping sampai panas. Punya sumur di belakang rumah, sumurnya dalam, tapi airnya cuma segudel. Akhirnya begitu pagi, istrinya diajak ke sumur, ungkang-ungkang kaki, jorok, ceblub. Alhamdulillah, syukur, tenang, merdeka. Hari ini tidak ada yang ngerewetin, merdeka. Sambil rokok, sambil minum kopi. Lama-lama sore kelingan. Masya Allah, istri saya dalam sumur ngapain ya? Mati apa hidup? Ya namanya istri ya Bu ya, tetap ada kangennya, betul Pak? Jengkel, nafsu paling sedina. Kau begini mah butuh, betul? Iya. Begitu sore kelingan, Bu, arep lintas, Bu iki tambang. Ini Bu tambang, nanti pegangan. Gak lama ditarik. Sampai keringetnya gede cilik. Begitu teranggur bongol, sing bongol gitu lagi nih. Wah, gede bewok matanya gede-gede, cumurnya gede, dawa-dawa kaget. Wah, kamu siapa? Saya Jin Pak. Wah, kok kamu yang keluar? Mana istri saya? Istri Bapak tenang Pak, istri Bapak damai, tenang di bawah. Tapi kenapa kamu yang keluar? Saya nggak kuat satu sumur dengan istri Bapak, diomongin terus. Saking rewelnya Bu. Jin saja nggak mampu dan nggak dalam sumur satu dengan wanita yang cerewet. Jadi
Iya, jadi kesimpulannya rumahnya aman dari gangguan jin. Ya, jadi yang saya teruskan, rumahnya aman dari gangguan jin saja nggak betah. Ya, jadi kesimpulannya demikian. Ya. Hadirin yang rahmat Allah, kembali lagi bahwa Allah memberikan setiap masalah ini tujuannya agar kita menjadi pintar. Itu dulu kiai itu dirujukan masyarakat. Sawah juga panen-panen, datangnya ke kiai. Di sini masih ada nggak Pak? Yang datang ke kiai minta air, Pak Kiai, sawah saya kok dipanganin tikus dulu. Bagaimana? Minta air ke kiai. Anak nakal minta air, minta doa ke kiai. Utangnya banyak nggak lunas, minta doa ke kiai. Itu dulu, tapi sekarang beda. Ya. Anak nakal datangnya ke psikiater. Ya Bu? Iya. Kemudian istri misalkan nggak lahiran, datangnya ke bidan, ahli kandungan. Utang banyak, datangnya nggak kiai sekarang, koperasi simpan pinjam. Karena masyarakat sudah tahu kiai banyak utangnya. Betul Pak? Maka insya Allah kiai dan Ustaz dari sawit ini semuanya ditunjang oleh masyarakat dan pemerintah desa. Amin. Carilah solusi jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Jangan menjadi orang yang selalu bikin masalah, bikin soal, tapi jadilah orang yang selalu membuat jawab. Syukurilah masalah yang ada, sabarlah dengan masalah yang ada, nikmati dengan masalah yang ada, tetapi tetap kita adukan dan cari solusinya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haul. Kelima, putu Kijagantaka. Kijagantaka itu ini adalah satu tokoh orang hebat pada abad 16 kan nggak salah, abad 16. Ini satu kisah yang tidak boleh punah, cerita yang tidak boleh sirna, untuk dijadikan satu pegangan warisan sejarah kepada anak cucu kita. Kalau nanti anak cucu kita tidak tahu sejarah, maka nanti susah untuk mencari jati dirinya, Pak. Maka kisah dan sejarah ini harusnya kita harus kita kenalkan dan kita sampaikan kepada anak cucu kita. Kalau tidak salah, ini ya, yang saya tahu dan yang saya terima, sumber yang saya baca, bahwa Ki Jagantaka ini adalah dulu seorang kumu, ya Pak, seorang kumu yang mempunyai menantu yang namanya Ki Bajul. Ki Bajul itu buaya putih. Ini kenapa saya angkat dan saya ceritakan, karena ada anggota saya Banser Ansor yang dari Bekasi, agar tahu sejarah bahwa negara kita Indonesia ini penuh dengan sejarah. Maka kalau orang NU, Ansor Banser ini harus paham dengan sejarah. Bahkan bukan hanya sejarah di daerah kita saja, termasuk sejarah kebudayaan Islam yang dulu kalau di madrasah ada pelajaran namanya SKI, sejarah kebudayaan Islam. Kita harus tahu bagaimana Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam bisa diterima oleh masyarakat luas, sampai sekarang kenikmatan dan kedamaian Islam sudah dan masih kita rasakan. Ini karena penyampaian bagi Rasulullah SAW dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan penyampaian yang hasanah, dengan penyampaian daripada Ki Jagantaka ini demikian, sampai untuk bisa melindungi masyarakatnya sampai turunan anak cucu, ya. Ini sampai beliau mau untuk menikahkan anaknya dengan yang notabene, mohon maaf, ini hanya sekedar contoh, ya. Jaka Bajul adalah jelmaan. Akhirnya apa? Membawa bukan malapetaka tapi kebaikan untuk masyarakat lingkungan Jati Sawit Lor dan Jati Sawit mana tuh kalau nggak salah satunya? Itu lumayan. Ya. Sampai sejarahnya kalau tidak salah dikutipkan adalah apabila ada satu permasalahan dalam desa Jati Sawit Lor dan Kidul ataupun wabah, silakan panggil saya dengan membunyikan beduk dan kentongan. Maka di sini di Ansor Banser Bekasi, di sini masjid musola tidak ada beduk dan kentong. Bukan berarti tidak ada orang sholat, tetap. Karena pada dasarnya sholat itu ditandainya masuk waktu sholat itu bukan beduk, ya, tetapi dengan huruf samsi. Maka Ansor Banser nih, ya, santri-santri mungkin yang masih muda, di kitab fikih manapun nggak ada yang namanya beduk itu jadi tanda waktu masuk sholat. Nggak ada wal beduk dikutahui beduk, nggak ada, ya.
Tetap saja waktu sholat itu maksudnya adalah kalau duhur, apabila matahari sudah tergelincir dari bayangannya. Kalau habisnya waktu asar berarti sudah tenggelamnya matahari, maksudnya waktu maghrib. Nah, sekalipun jadi salib ini tidak ada beduk, tapi insya Allah jamaahnya di masjid dan di sholat selalu penuh yang kosong. Karena saya tidak kompeten dalam hal ini, tetapi kita ambil satu pituduh, pituah dan pitulungan. Jadi bahasa Jawanya pitu, Pak. Ya. Kau pitu, kenapa saat pitu? Nah, karena pitu ini 7 ini adalah angka yang luar biasa di dalam agama kita. Bapak tahu Al-Quranul Karim yang juznya ada 30, ya, suratnya ada 116. Itu diawali dibuka dengan surat namanya Suratul Fatihah. Ini disebutkan adalah Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Ini ayatnya ada 7. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu punya kekayaan yang melimpah, maka peribahasanya harta nereang mau beli untuk pitung turunan. Berarti pitu. Ya. Lamun anak uang ngentut, mambune orang enak, masya Allah mambune pitung karang sisi. Berarti pitu, Pak. Ya, pitu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya. Ini jumlahnya ada tuh 7. Sab'a samawat. Di dalam sholat ada rukun yang namanya sujud. Sujud ini umirtu bisujud ila sab'ati a'dham. Sujud bisa menjadi sah harus menopang badannya dari 7 tulang. Pertama jidat. Makanya Bapak kalau sujud mohon maaf dalam fikih ini peci jangan sampai nutupin. Saya walaupun pakai peci begini tapi kalau sholat diangkat. Ya, nggak apa-apa. Kelihatan lampu tamannya nggak apa-apa. Karena ini umirtu bisujud. Pertama jidat. Jangankan peci, satu helai rambut menghalangi tempat sujud bapak dan ibu, maka sujud bapak dan ibu tidak sah. Karena sujud di dalam sholat adalah merupakan rukun pertama. Yang kedua, telapak tangan harus nempel. Makanya batas aurat laki-laki dan perempuan, khususnya perempuan, ya, ini antara telapak tangan di dalam sholat, telapak tangan dan wajah. Yang lainnya aurat semua. Tujuannya apa? Agar jidat ini nempel pada kesujudan. Dan bapak-bapak juga hati-hati yang pakai sorban biasanya sujud begitu habis ruku sami Allahu liman, pas sujud sorban nutupin atau ngalangin tempat sujud kita, ini tidak sah sujudnya. Tapi lain halnya kalau sorban memang sudah dari tadi ada di bawah, tidak terbawa oleh anggota kita, itu tidak apa-apa, kita timpang. Ya, itu 2, 1, 2, 3. Ya, kemudian 2 lutut, 3, 4, 5. Kemudian telapak kaki, makanya harus ditiros kakinya, nggak boleh ngangkat, nggak boleh ngerancung. Ya, harus ditiros. Umirtu bisujud sab'ati a'dham. Maka angka 7 luar biasa. Maka luar biasa 7 ini. Nah, kita ambil daripada haulnya tutu daripada pijagan taka ini, kita ambil pituduh yang pada malam hari ini peringatan Maulid Nabi, jadikan satu pelajaran untuk kita. Ya. Mungkin pijagan taka adalah orang yang sangat luar biasa. Kalau zaman dulu ini petua, pengingat kita yang mengajarkan kita satu keberkahan sosialisasi kemasyarakatan agar kita jadi berkah, semuanya ada. Dalam orang meninggal pun, dikatakan sudah meninggal mendahului kita 16 abad yang lalu. Kalau kita kaji zaman dulu ini banyak dituduh, Pak. Ibu banyak itu. Karena saya sering mengangkat kisah-kisah tentang yang disampaikan orang tua dulu. Karena saya yakin dengan penyampaian orang tua dulu itu, sekalipun pengalamannya tidak seberapa, tapi pengamalannya luar biasa. Beda dengan orang sekarang, Pak. Pengalamannya luar negeri, tapi pengamalannya nol. Artinya orang dulu itu banyak amal, banyak ilmu yang diamali, banyak amal yang ada ilmunya. Sekalipun ilmunya sedikit, tapi diamalkan. Makanya ilmunya berangkat dari orang meninggal. Orang meninggal itu biasanya kalau dulu itu sambil diiringi, ya, masuk ke diantar ke pemakaman. Ini biasanya ada yang naburin beras. Di sini masih ada, Pak? Masih ada. Naburin beras, kemudian dikasih uang receh. Piur. Nah ini Bapak jangan bilang mubadir dulu. Kenapa pakai uang receh? Ya, jangan mubadir dulu. Kalau nggak mubadir sekalian aja pakai uang gede.
Permasalahannya begini, kenapa pakai uang receh nggak pakai uang gede? Kalau lihat uang 50-an atau ratusan ini main diguling, Pak. Kata yang mikul, waduh, nguli seperti itu dulu tentu lihat misalnya gelundung akan beda dia. Maka pakai uang receh. Artinya apa? Receh ini harta kita digeret dan diceceh. Berikan ke fakir miskin, berikan ke yatim piatu. Alhamdulillah, jamaah daripada majelis Al-Ikhlas telah memberikan santri yatim. Ini merupakan kita ngeceh harta kita. Bagikan ke fakir miskin, bagikan ke yatim piatu, bagikan ke musola, madrasah, pondok pesantren dan majelis taklim. Agar harta kita menjadi berkah, digeret dan diceceh. Pakainya uang receh. Ya, bukan mubazirnya. Kita ambil daripada fatwa atau nasihat. Kemudian dibawa ke kuburan. Masuk ke liang kubur. Bahasa sini lah, bahasanya apa? Liang landak, Pak ya. Liang landak. Setelah masuk ke dalam liang landak itu, mayit diganjel. Arahnya apa paling diganjel ya? Gendu. Aslinya arahnya gelu. Mungkinnya gendu. Gelu itu artinya apa orang Jawa? Ditugel jadi telu. Orang yang sudah meninggal semuanya putus. Amal ibadahnya, puasanya, sholatnya, zikirnya. Hanya 3 yang tidak pernah putus. Shadaqatun jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladun shalihun yad'u lahu. 3 ini tidak akan pernah putus. Nah, setelah masuk ke liang kubur diurugi. Ya. Nah, diurugi kalau pacul. Nah, pacul ini ada namanya, Pak. Sing papat aja ucul. Apa itu papat? Quran, hadis, ijma dan qiyas. Maka kalau orang berpegang teguh di dalam Islam yang 4 ini, insya Allah Islamnya jadi benar. Kalau orang berpegang teguh cuma 1 Al-Quran saja, salah. 2 Al-Quran, hadis kurang tepat. Yang tepat adalah Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Kita Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah pegang teguhnya 4. Bukan hanya Quran dan hadis saja, ada ijma dan qiyas. Ya. Nah ini diurugi nganggo pacul. Maka pegang teguh tuh papat tadi sampai ucul. Gagalnya pacul arane doran. Bakal lamun ucul di maido ning di pangeran tak disalahkan. Nah ini orang tua dulu, bukan ini selalu tetapi memang kenyataan fakta demikian. Banyak orang sekarang kenapa kehidupannya tidak berkah? Karena tidak memegang teguh ajaran, kaidah, nasihat yang diberikan oleh orang tua dulu. Pitutur luhur dianggap nganggur, nasihat mulia dianggap percuma. Padahal ini yang menjadikan keberkahan pada peringatan malam Maulid Nabi ini, di samping dengan haulnya jamiah dan haul anak putu ibuyut apa tadi jagan taka, mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi pitutur luhur, menjadi nasihat mulia buat kita agar tidak melupakan sejarah nenek moyang kita, sejarah yang mulia, sejarah yang memang membawa nasihat dan membawa keberkahan. Mari kita lestarikan dan kita budayakan silaturahmi, sodako, ya, zikir, tahlil, silakan. Tahlil ini kalau sering saya gambarkan, yang ini adalah memang luar biasa. Satu amalan orang Indonesia itu tahlil. Bahkan kalau diartikan tahlil itu yang isinya adalah Pancasila. Makanya orang yang ngetik-ngetik Pancasila itu orang yang nggak pernah tahlil, Pak. Maka kita harus berhati-hati. Saya sampaikan kalau tahlil ini kita kupas adalah semuanya isinya Pancasila yang 5. Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tahlil yang banyak yang dibaca la ilaha illallah, maknanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil kalau orang tahlil. Yang datangnya pertama datangnya sama semua, berkata siji adil, keadilan ya. Kemudian yang ketiga persatuan Indonesia bersatu orang tahlil, Pak. Nggak mungkin satunya di Jati Sawit, satunya di Celeng, satunya di Jati Barang, kumpul satu majelis, bersatu, persatuan ya. Yang keempat apa lagi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang mungkin mohon maaf orang tatuan pakai elektron mimpin ahli orang pasti ustad, pakai sarung, pakai peci, lambine klambi koko, ya. Hikmat ya. Gak mungkin ngasih matanya abang imam tahlil. Yang terakhir keadilan ya, adil ya. Sing siji apa tapi dipaya siji ya, adil lah pokoknya.
Tidak mungkin orang tahlil pulangnya rebutan sampai tawuran, rebutan berkat, tidak ada. Karena pembagiannya memang adil. Maka laksanakan berkat dan biasanya yang bisa berbakti kepada orang tua, yang bisa membalas jasa dan budi baik orang tua, ya Allah, bisa mengangkat tinggi derajat orang tua. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu murni kebodohan al-faidir Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.